Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sani Martali ya. Oh ya, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Di sini Sani nggak mau ngeliat bunga, tapi hanya berbagi pengalaman sedikit. Ingin bercerita sedikit tentang kondisi aglonema yang sekarang dirasakan pada akhir-akhir bulan ini. Memang permintaan aglonema ini sangat hebat ya, sangat banyak lah termasuk. Tapi memang dibarengin itu juga stok barang menipis dan barang dari Thailand pun gimana ya, tetap ada, tetapi tidak cukup untuk memenuhi permintaan yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, ini mengakibatkan banyak akun-akun penipu yang sengaja memanfaatkan keadaan ini untuk menipu. Jadi, saran dari Sani dalam membeli aglonema itu, apalagi secara online ya, harus benar-benar sellernya harus benar-benar yang terpercaya. Sebenarnya mudah untuk kita pembeli itu mengetahui dia itu benar-benar seller atau hanya penipu atau bagaimana lah. Yang pertama itu yang jelas kita lihat dulu, kalau kita membelikan online dari Facebook itu pertama kita harus lihat dulu pertemanan dia. Pertemanan dia itu sudah bergabung dengan siapa saja, sudah banyak belum berteman dengan pecinta atau penghobi aglonema. Yang kedua, kita lihat dia, kalau kita beli di grup, kan banyak tuh grup aglonema tuh di Facebook. Nah, kita lihat dia posting misalkan di grup apa itu, kita lihat dia sudah bergabung sudah lama belum. Kalau dia bergabung sekitaran 1 bulan yang lalu, itu kita harus waspada. Bukan berarti kita menjudge dia itu penipu, bukan. Mungkin ada dia pemain baru gitu kan, tetapi harus waspada, lebih waspada karena penipu itu memiliki akun yang sangat banyak banget memang. Jadi misalkan satu ketahuan, dia pasti ganti akun lagi, ketahuan lagi ganti akun lagi. Cuman kadang kita bisa nyirain dengan nomor rekening, dengan fotonya dia. Rata-rata si penipu ini ngambil foto dari Google, dari Instagram, atau dari Facebook yang lain gitu kan. Tapi kebanyakan sih kalau dari Facebook tuh pasti ketahuan kan. Kalau namanya pecinta itu memang udah punya komunitas sendiri, dan saling sesama penjual itu biasanya tahu, saking ciren apa ya bahasanya, sudah paham gitulah, ini ternyata barang ini kok diupload sama ini gitu kan ya. Nah, berarti kita tuh harus teliti lah. Nah, kemudian juga kalau beli di Instagram itu kita harus lebih hati-hati. Kalau dia komentarnya dihapuskan atau dinonaktifkan di Instagram, itu udahlah jangan deh. Kalau memang kita belinya dari Instagram ya, itu jangan deh. Kalau kita lihat profil gitu, kita lihat pilih-pilih, terus kita lihat kita mau komentar dinonaktifkan, itu mending gak usah, jangan dilanjutkan. Itu udah hampir prediksi, sudah hampir 70-80% itu penipu. Itu salah satu pengalaman Sani dulu waktu masih berbelanja baju, berbelanja yang lain-lain lah, bukan di aglonema, tapi berbelanja kebutuhan sehari-hari di Instagram. Makanya Instagram tuh memang ada yang benar-benar akun beneran, tapi banyak banget deh akun fake, akun penipu tuh saking banyak. Nggak cuma di aglonema saja sih, di semuanya juga hampir rata-rata. Tapi nyiraininnya salah satunya itu bisa jadi patokan tuh kalau dia di komentarnya itu dinonaktifkan, jadi nggak ada bisa komentar. Nah, jadi si penipu ini memang nggak pernah ngidupin komentar, karena dia nanti kalau sudah berhasil menipu, dia bakal memblokir akun yang membeli. Nah, itu hati-hati, itu pengalaman tadi dari Facebook, dari Instagram sudah, dari toko online nih seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, itu kita harus benar-benar teliti. Foto itu memang
Sani juga punya ya toko online juga kan ya, Shopee dan Tokopedia juga punya. Rata-rata yang ditaruh di foto itu memang foto yang paling bagus, karena memang supaya untuk menarik pelanggan. Tapi kita juga harus teliti gini, kita harus baca deskripsinya dia, gimana keterangan dia. Kadang fotonya dia daunnya banyak, cuman kan memang dia yang dikasih harga itu harga yang remaja, makanya kita harus benar-benar teliti tuh, baca deskripsinya. Biasanya kan di deskripsi itu dituliskan tuh minimal pengiriman daun 5, ukuran remaja, beda sudahan. Walaupun di foto ukuran dewasa, besar, rimbun gitu, itu tuh adalah trik untuk menarik pelanggan memang kan. Jadi kita harus membaca deskripsinya dulu sebelum membeli. Kemudian juga kita harus lihat reviewnya, review dari pembeli bagaimana, apakah barang yang dikirim seperti apa, apakah puas gitu kan. Jadi janganlah sampai menyalahkan si penjual gitu loh. Maksudnya bukan menyalahkan penjual, memang ada penjualnya yang nakal, ada banyak juga penjual yang baik gitu, yang amanah gitu loh. Lebih banyak penjual amanah, gara-gara ada satu yang jelek jadi semuanya jelek. Sebenarnya kan itu salah gitu loh. Sebenarnya itu di mana-mana kita sebagai pembeli, aku pun pembeli, Sani pun pembeli, di mana-mana Sani juga pembeli. Karena membeli barang stok untuk jualan juga kan membeli. Tapi gimana? Kita harus benar-benar smart. Nah, harus benar-benar pintar dalam memilih gitu loh. Karena kita memang hobi juga iya, apalagi kalau kayak Sani kan ingin dijual lagi kan, pasti kan harus mengasih ke pembeli lagi. Itu kan memang harus yang bagus, yang kondisinya sehat, harus tanaman yang kelihatannya memang cantik ya kan. Jadi benar-benar harus kita pilih, benar-benar harus kita lihat, cek banget benar-benar gitu, nggak asal beli, apalagi dengan harga murah. Ingat, aglonema itu tuh ada berbagai macam harga dan berbagai macam jenis gitu loh. Jadi jangan samakan, Goliat mau dikasih murah nggak ada, Lotus mau murah nggak ada. Kalau mau murah buat sendiri, itulah. Jadi kita tuh ya kalau belum paham jangan asal ngomong gitu loh. Kadang jengkelnya gitu kan, mahal gini ini. Ya kalau pengen, oke, kita ini lagi sekarang udah azan zuhur ya, kita break dulu, nanti dilanjut lagi. Oke, kita lanjut. Tadi nyampe itu ya. Jadi memang kita setiap manusia itu punya hobi sendiri-sendiri. Jadi untuk sebuah hobi itu memang cukup menguras kantong lah ibaratnya. Kita untuk mengeluarkan untuk rasa kita pingin punya itu memang ya sesuai lah dengan ini, dengan apa yang kita dapat lah ibaratnya. Kalau kita ingin yang koleksi ya pasti yang lebih mahal. Kalau kita ingin yang biasa ya biasa juga, memang kan harganya juga gitu kan. Dan memang kondisi di lapangan saat ini, maksudnya kondisi hampir menyeluruh semua penjual besar, penjual juga termasuk yang lain-lain juga memang lagi kosong barang. Adapun barang pun itu nggak banyak, dan harganya juga memang sudah naik. Memang banyak faktor yang menyebabkan harga itu naik. Memang bukan lebih karena faktor permintaan yang banyak, selain itu juga banyak karena memang efek dari corona ini kan. Jadi banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan barang dari Thailand gitu. Jadi memang harganya pun yang naik lah, hampir drastis naiknya. Dan itu pun harus diikuti gitu kan. Kayak Sani gini kalau nggak mengikuti saat ini ya nggak mungkin dapat barang gitu kan. Ini aja ngikutin aja kayak gini aja, maksudnya harga berapa aja, maksudnya mengikuti. Kita sudah mengikuti, tapi ya memang nggak ada barang, nggak dapet, itu aja nggak ada gitu loh. Apalagi kita mau ini, memang berbeda. Kemungkinan sih memang gini, kalau ingin bersabar
mudah-mudahan prediksi sih akhir tahun atau awal tahun sudah normal lagi sih, karena memang ini kan lagi permintaan banyak dan Thailand juga kan tidak banyak datangnya gitu kan, jadinya ya pakai beginilah. Memang booming banget, memang permintaan tuh setiap hari tuh yang chatting tuh banyak banget, tapi memang nggak ada barang di rumah tempat Sani juga nggak ada barang, di luar pun juga sulit barang gitu kan. Jadi lebih baik kalau memang ini ya agak ditahan lah, tapi kalau memang pingin sih nggak ada salahnya. Yang penting tadi seperti yang tadi, kalau pingin beli online tuh harus kitanya yang dituntut, pembelinya memang yang dituntut untuk smart people ya. Jadi jangan sampai kita ditipu atau kena tipu gitu kan. Kalau memang ada yang merasa kecewa atau kurang puas, bisa itu, kalau itu udah beda lagi sih ininya, itu bisa komunikasi dengan seller ya kan. Sani tuh kadang kasihan tuh baru belajar, baru pengen punya aglu, auto ketipu gitu kan. Laporan kan juga banyak sih di Sani juga, cuma kan kalau Sani cuman bisa bantunya kan, bantu solusinya gimana gitu kan. Diutamakan tuh kitanya, memang si pembelinya memang harus benar-benar teliti dalam membeli aglonema secara online gitu. Kalau memang nggak mau ketipu dan nggak ngerasa ini, ya datang sendiri. Banyak sih sekarang sudah di setiap kota, daerah, provinsi itu tuh sudah hampir sebagian besar sudah punya depot-depot besar untuk aglonema ya kan, di Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, pokoknya Sumatera saja hampir setiap provinsi itu udah punya depot besar-besar ya kan. Walaupun memang Sani nggak kenal, tapi Sani tahu gitu loh siapa-siapa saja gitu kan, yang di Batam, di Bangka Belitung tuh. Kalau untuk Sumatera itu hampir semua provinsi itu sudah ada depot besarnya. Di Jawa apalagi, di Jawa memang kan lebih banyak tuh, hampir di ini ada semua. Di Sulawesi, Kalimantan, sampai Papua pun ada, NTT, NTB, Palu ya kan, itu ada semua. Jadi kalau memang merasa nggak puas belanja online, ya belanja aja, datang aja sendiri gitu kan ke depot-depot atau nursery yang ada di kota kalian gitu kan. Jadi kalau beli online itu pasti ada resiko. Namanya kita mengirim barang, namanya tanaman hidup, makhluk hidup ya kan, dibungkus melakukan perjalanan selama 2-7 hari bahkan bisa lebih, itu pasti ada. Jadi jangan samakan belanja online dengan langsung datang sendiri gitu kan. Kadang orang nih kadang gagal paham juga sih kadang. Kalau namanya belanja online itu pasti ada risiko gitu kan. Entah itu kadang ada sedikit layu, ada sedikit daun-daun bawah yang kuning gitu kan. Kalau daun bawah kuning itu wajar karena emang itu daun tua. Dan itu tuh gimana ya? Ya tinggal dibuang aja gitu kan sebenarnya. Cuman kadang ada banyak yang dipermasalahkan, makanya kadang sampai emosi juga gitu kan belanja. Kalau daun cuma daun bawah itu mah ya wajar aja sih, kecuali sampai daun atas lonyot atau daun atas menguning semua gitu. Nah itu baru itu harus benar-benar didiskusikan. Kalau cuma daun bawah kuning itu mah tinggal dibuang aja, karena itu memang daun tua, daun paling tua kalau daun paling bawah itu. Dan dalam pengiriman ini kan yang diutamakan pasti kan safety sih. Kalau di nursery kami kan memang harus safety banget lah. Kalau memang ada ternyata sampai sana ada masalah, itu kan di luar kemauan kita. Misalkan lama dalam perjalanan, ya itu juga di luar kemauan kita kan. Maunya sih cepet, tapi kan namanya kita pakai pihak ketiga ekspedisi itu, kita mau gimana lagi gitu kan. Selain kita cuman bisa mengontrol dan mengkomplain, kan mereka yang melakukan gitu. Kalau pengen cepet, murah, pengen bisa ngeliat sendiri, datang aja gitu. Apalagi yang deket-deket gitu kan, di Lampung atau di Palembang gitu kan, bisa datang langsung, bisa pilih-pilih langsung gitu kan. Jadi banyak deh gitu kan cerita-ceritanya. Ini sih buat berbagi pengalaman buat teman-teman, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berbelanja online. Terus juga tuh dalam melawat aglonema nanti kita
ada di video kita buatkan video sendiri deh, supaya aglonema itu rimbun, aglonema itu bagus. Apa aja sih pupuknya, penyiramannya bagaimana, tempatnya bagaimana, ya kan, buat nyemprot itu apa gitu. Karena namanya kita kan di tanaman hidup nih, aglonema ini kan tanaman hidup, makhluk hidup, jadi tetap perlu unsur hara, tetap perlu untuk perawatannya gitu loh. Jadi kalau cuman kita biarin aja, ya dia juga ya biar aja secukupnya aja makannya, nggak bakal bisa bagus gitu lah ibaratnya. Bisa bagus tapi kan ya ada ininya, waktunya lah gitu. Beda dengan tanaman buah, beda dengan tanaman elemen taman, beda dengan tanaman-tanaman yang batang keras gitu kan. Ibaratnya kita cuman siram aja dia bakal tumbuh gitu. Beda dengan tanaman hias. Anggrek juga, anggrek itu kalau dibiarin juga ya tumbuh tapi kan kurang maksimal. Terus ya jenis-jenis tanaman hias yang lain lah pokoknya gitu. Jadi begitu aja. Nanti kalau ada saran, ada apa, tinggal komentar ya, nanti bisa kita sharing deh gitu kan. Karena saat ini memang belum bisa ngelainin jual beli, karena kan memang kondisinya begini, barang nggak ada cuman tinggal beberapa barang yang koleksi ya, tinggal Romantic Love, Goliath, Kansa, terus dan lain-lainnya, itulah pokoknya lupa juga. Jadi itulah pokoknya, kalau ingin berminat menambah koleksi ya itu ada stoknya sih di Nursery Sani ya. Kalau selain itu nggak ada. Memang di luar Sani juga sudah cari-cari kemana-mana, sampai keluar pulau juga memang nggak ada barangnya. Kadang ada pun harganya tinggi, barang nggak sesuai gitu kan. Nah, sedangkan kayak Sani ini kan pengen dijual lagi gitu. Kalau dia bentuknya nggak bagus, bentuknya nggak ini, ya pasti pembeli juga nggak mau lah gitu dengan harga yang tinggi. Kalau oh ya juga untuk patokan harga itu memang sebenarnya sudah ada sih, kira-kira gitu ranknya itu sebenarnya sudah ada. Cuma tuh kita lihat lagi kalau di tanaman aglonema ini, sebenarnya kita lihat dari performanya, kesehatannya, warnanya gitu kan. Semakin cantik warnanya semakin mahal, semakin mutasi semakin mahal gitu. Jadi jangan samakan yang biasa dengan yang mutasi. Jangan biasakan yang daunnya roset, yang bagus tampilannya, dengan daun yang amburadul gitu kan. Walaupun sama-sama jenisnya, cuman dia pasti ada yang semakin bagus tuh semakin nilai tambahnya ada. Karena apa? Perawatannya itu kan beda gitu loh. Kita harus punya ekstra perawatan gitu kan. Terus juga jangan samakan Goliath dengan Moonlight, atau Kansa dengan Siam Aurora, Lotus dengan Lipstick Pink, itu udah beda. Jadi sebelum bicara itu sebaiknya dipikir dulu deh gitu kan. Sebelum sok tahu, jadi harus cari tahu dulu gitu kan. Jangan sok-sok tahu ini ternyata salah. Hanya itu, bukannya Sani ini menggurui atau apa, bukan, cuman berbagi pengalaman. Kadang orang yang sok tahu itu sok-sokan gitu kan. Maksudnya ya jangan sampai penghobi yang lain itu tuh jadi salah gitu loh. Takutnya itu salah, jadi salah ID, salah mengerti, cuman gitu kan. Buat ngejalin supaya kita ini kan namanya satu penghobi itu harus saling mengingatkan gitu. Kayak contohnya kasusnya Pride of Sumatera, itu kan orang biasa bilang, suka saking seringnya orang bilang Red Sumatera, sebenarnya itu kan salah gitu. Itu sebenarnya suatu ID yang salah gitu kan, karena sedikit-sedikit kita sudah memperbaikinya. Yang benar adalah Pride of Sumatera, yang artinya kebanggaan Sumatera ya kan. Itu memang dikasih dari Pak Greg untuk Sumatera gitu kan, karena memang dia adalah salah satu bahannya jadinya Red Sumatera itu dari Rotundum Aceh ya. Itu sih, jangan bilang lagi Red Sumatera gitu kan. Yang benar adalah Pride, POS singkatannya, Pride of Sumatera. Itu seperti ini barangnya. Seperti ini. Ini adalah
Pride of Sumatera ya, jangan Red Sumatera lagi ya, nggak ada. Yang benar adalah Pride of Sumatera seperti ini. Ini adalah contohnya. Pride of Sumatera ini ada 3, bisa dibilang 3, karena ada Pride of Sumatera Black, Pride of Sumatera ini, Pride of Sumatera White, dia mutasian dari ini, Black juga mutasian dari ini adalah warna aslinya, dan ada Pride of Sumatera mutasi, dia warnanya lebih sini kuning-kuning merah gitulah, itu mutasinya. Dan jadi itu, dan berbeda-beda harga juga, dari post black, post white, post biasa, post mutasi, itu beda-beda harganya. Itu kita contohin lagi, ada widuri putih. Ini adalah widuri putih ya. Widuri putih ini adalah mutasian dari widuri. Widuri yang biasanya warnanya merah, dia ini seratnya merah, ini putih ya kan. Ini lebih mahal karena memang mutasinya putih dan jarang yang ada kan. Ada beberapa gitu, tapi masih jarang peredarannya. Ini widuri putih. Ini romantic love biasa. Ini ya. Seperti ini. Dan ini adalah romantic love mutasi. Ya kan? Sudah beda. Mutasi ini dari sononya yang buat, bukan dibuat-buat. Ini dari alam, dari karena kelainan gen atau kelainan yang ada itu, makanya mutasi. Dan mutasi ini nggak dibuat. Jadi yang bisa nemuin mutasi begini itu ya baguslah kan, jarang gitu loh, karena nggak bisa dibuat kayak gini nih. Kecuali dia udah mutasi permanen gini nih, nanti kita potong bonggolnya baru bisa. Cuman kalau dari hijau biasa terus kita diemin gitu ya bakal hijau terus, maka nggak ada obatnya yang bisa menjadiin kayak gini. Ini ibaratnya alam lah, yang dari yang kuasa yang bisa buat begini nih. Itu mutasi-mutasi. Kenapa mutasi lebih mahal harganya itu karena begitu. Oke, begitu aja dulu ya videonya. Nanti kalau ada atau saran ingin dibuatkan video apa tentang perawatan atau tentang apa gitu khusus aglonema, nanti bisa komentar ya di bawah ya. Kita saat ini kontennya sharing deh gitu kan, karena memang nggak bisa, nggak ini barang nggak ada, jadi kita sharing-sharing aja, kita berbagi ilmu, sama-sama belajar. Sandi juga belajar tentang aglonema ini kan, jadi kita sama-sama lah. Oke, sekian. Oh, jangan lupa subscribe channelnya Sani Matali supaya tidak ketinggalan ada video-video terbaru. Siapa tahu besok langsung ada barang baru kan, bisa langsung diupload, jadi nggak ketinggalan tuh. Jangan lupa loncengnya dihidupin juga, dan juga follow IG-nya Sani Matali ya. Di IG juga sering update tuh. Kalau dari YouTube ke IG biasanya, kalau nggak IG dulu baru ke YouTube gitu kan, jadi langsung cepet karena memang barang juga jarang. Siapa tahu ada yang memang dicari, kebetulan ada dan cuma satu, jadi nggak ketinggalan gitu kan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.